Nah, kita sudah ada nih in our mind. We should look at what paragraph. Ya, jadi skimming itu berfungsi untuk itu. Teman-teman membacanya eh, kalimat pertama dan kalimat terakhir for every paragraph. Dan ideally we have to skim within 1 minute. Kita hanya bisa membaca cepat itu satu menit. Karena remember, as I said to you before, kita itu punya 11 menit untuk menyelesaikan satu passage yang ada 11 soal. Berarti kita harus skimmingnya itu sangat cepat. Oke, lalu setelah kita skimming, kita langsung move to the questions. Kita lihat pertanyaannya, lalu kita langsung jump to the passage to find the answer. Nah, di bagian ini kita melakukan yang namanya scanning. Scanning itu kita read to find the detail. Kita baca untuk mendapatkan jawabannya. Kalau tadi kita sudah skimming first, yang ada di kepala kita udah tahu di paragraf mana. Jadi begitu pertanyaannya muncul, kita langsung tahu, oh ada di paragraf 1. Langsung kita melihat ke paragraf 1. And the third reading strategies is managing time. Nah, ini nih yang biasa menjadi masalah klasik kita. Kita tuh biasanya we tend to focus on one questions and take long time to finish. Kita tuh biasa di satu soal kalau belum ketemu jawaban itu rasanya gregetan kalau mau pindah ke soal kedua. Rasanya harus selesai ini dulu baru kita pindah. Padahal sebenarnya itu kurang baik karena kita bisa kehabisan banyak waktu. Maybe you guys remember when we were in the elementary school, our teachers teach us to kerja dulu yang mudah, baru pindah ke yang susah. Dan itu juga berlaku di sini. Teman-teman bisa mengaplikasikannya di sini agar tidak membuang-buang waktu terlalu lama. And then yang terakhir kita pay attention to the signal words. Ada however, ada moreover, ada transition. Jadi ada kata-kata yang artinya itu membandingkan, ada yang untuk menambahkan ide. Jadi itu perlu kita perhatikan. Oke, kita lanjut ke ya jenis pertanyaan yang pertama. The first type of question itu identifying main ideas and purpose of the text. Jadi soal yang pertama ini kita itu menemukan ide utama dan bisa juga biasanya tujuan dari teks. The aim, the purpose atau the goal of the text. Nah, main idea ini biasa pertanyaannya dia menanyakan main idea secara keseluruhan satu passage atau main idea per paragraf. Dan strateginya masih sama seperti yang tadi, skimming. You guys just read the first sentence and the last sentence of every paragraph. Dan biasanya paragraf kalimat pertama itu sudah mengandung ide utamanya. Lalu setelah itu we look at the option dan kita mulai lihat nih mana nih yang kurang-kurang cocok. Dan pastinya ada satu yang lebih cocok. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Bisa lihat kan contoh soalnya? Oke, ini ada sebuah it should be a full passage. Ini harusnya satu passage penuh, tapi kayaknya terlalu besar. Jadi diambil yang paragraf pertama dan soalnya ini the main idea of this passage. Jadi kita mau mengaplikasikan the first strategy. We read the first sentence and then the last sentence. Tapi kalau kita lihat dari sini, the first sentence-nya saja itu sudah sangat dengan jelas menggambarkan the main idea of this passage. Jadi the main idea of this passage ini sudah jelas. Ini ada kalimatnya, the administration of a college or a university provides the governing structure of the institution. Berarti di paragraf ini dia berbicara tentang the administration of a college atau administrator yang ada di kampus. Nah, ketika kita lihat ke optionnya Presiden University, teman-teman mungkin bilang, loh itu ada kata presiden di dalam passage-nya. But the president ini merupakan example of the administrator. Deans of various division juga itu example. Number of academic departments itu juga merupakan the supporting idea for the main idea here.
Jadi jawabannya itu adalah B, the administrator of a college. Contoh soal yang berikut. Nah, ini menanyakan the purpose of the text. Ini juga sama strateginya, kita skimming biar cepat. The first paragraph and then the last paragraph. Kalau ada paragraf terakhirnya kita juga bisa lihat di situ karena di sini tampilannya cuma the first paragraph, jadi kita lihat the first paragraphnya saja. Lagi-lagi tujuannya ini adalah untuk menjelaskan, to describe the administrator of a college. Jadi bukan to tell presiden, bukan to tell deans, bukan to tell a number of academic departments, karena itu semua tadi merupakan supporting idea dari the main idea yang berbicara tentang the administrator of a college. Jadi tujuan di sini adalah untuk menjelaskan the administrator of the college. Ya, jadi seperti yang tadi juga kita baca kalimat pertama, kita baca kalimat terakhir, karena di sini tidak ada last paragraph, jadi kita cukup melihat dari paragraf pertama. Nah, itu untuk main idenya. Nah, sekarang kita coba lihat di sini. Kira-kira teman-teman, seperti tadi, I said to you, we read the first sentence and the last sentence. Kira-kira nih, di contoh soal yang ini, the main idenya apa coba kira-kira? Teman-teman yang tahu mungkin bisa, I'm sorry, mungkin bisa ketik di kolom komentar. Ada yang mau mencoba? Read the first sentence, terus look at the options. Kira-kira yang mana nih? Coba teman-teman lihat. Oh, I'm sorry. The most thoroughly studied cases of deception strategies employed by ground nesting birds, bla bla bla. Sampai di sini kira-kira menurut teman-teman dari option A, B, C, D yang mungkin menjadi yang pasti menjadi main idenya kira-kira yang mana? Dari A, B, C, D. Adakah teman-teman di kolom komentar? Iya, ada yang satu dua orang. Iya. Oke. Ya. Jawabannya, the answer is A. The strategies used by plovers to deceive predators. Kenapa? Karena di sini udah ada jelas kata strategi. Sudah ada strategis di sini and to deceive, untuk mengalahkan predator. Dan biasanya di setiap soal itu ada yang namanya distractor, dan distractornya ini coba kita lihat di option B, karena how ini juga menggambarkan tentang cara atau strategi, tapi kita harus lihat ini bukan strategi dari the predator to search for plover, tapi bagaimana plover, the strategy they use to deceive the predator. Oke, sekarang yang berikutnya lagi. Nah, the first paragraph. Ini pasti gampang nih teman-teman. The first paragraph tell us about apa, kita lihat dari the first sentence-nya udah kelihatan. Kira-kira teman-teman ini jawabannya apa? Silahkan type di kolom komentar. Jawabannya ada yang jawab A, ada yang jawab B. Nah, yang benar jawabannya adalah B. We can see this. Wanginya ini sudah ada di paling depan. Jadi ini penjelasannya semua tentang ini. Jadi jawabannya adalah B. Oke, ini teman-teman udah jawab yang benar nih. Nanti kalau tes TOEFL yakin nih udah keren semuanya. Oke, kita move to the next type of questions. Ini kita tackling detail questions. Jadi kita menjawab berdasarkan informasi yang ada di paragraf. Dan ini kita melakukan teknik yang namanya scanning. We use the scanning tactic. Jadi kita read the question first, kita identify the keywords, apa sih kata kunci dari teks itu, lalu berdasarkan skimming yang tadi sudah kita tahu duluan, kita bisa tahu di paragraf mana ini
Lalu kita langsung lihat di paragraf itu kata kuncinya ada di bagian mana, kita temukan jawabannya either in the same sentence or in the sentence before or the sentence after. Jadi jawabannya itu bisa ada di satu kalimat yang sama dengan keywordnya atau ada di satu kalimat sebelumnya atau kalimat setelahnya. Lalu kita lihat ke choice optionnya. Jadi yang pertama kita identify keywords dulu. Dan biasanya pertanyaan detail questions ini 5W 1H. Yang pastinya teman-teman juga sudah tahu. What, why, where, who, how. Ya, biasanya pertanyaan seperti itu. Nah, ini contohnya. Ada contoh di sini. Soalnya why vitamins began losing favor in 1950s. Nah, kata kuncinya itu ada vitamin dan ada 1950s and began losing favor. Karena ini pertanyaannya kita udah lihat why, berarti kita tahu bahwa kita akan mencari alasan. Alasan kenapa vitamin began losing favor in 1950s. Nah, ini sudah ada, kita lihat. Ini ada 1950s. Terus kita scan di paragraf ini. Ya, dan kita lihat kenapa nih? Kita lihat di sini. It was just decade before this that many drug companies sales skyrocketing and were quick to supply practicing physician with generous samples of vitamins. Ini, di sini yang ada jawabannya, began to fall. Kenapa dia began to fall? Ini ada jawabannya di bagian bawah sini. Jawabannya itu karena ini, virtue of supplementation as the success of vitamins in disease control were exaggerated. Exaggerated ini artinya dilebih-lebihkan. Kenapa dia jatuh? Karena pemberitaan tentang kesuksesan dari vitamin ini terlalu dilebih-lebihkan. Dan jawabannya itu ada di bagian C. Ya, karena kalau kita lihat di jawaban A, B, dan D, tidak ada pemberitahuan seperti itu di dalam passage ini. Tapi kalau C, ada di jawabannya di sini. Oke. Itu tadi soal detailed questions. Nanti sebentar kita akan coba praktek. Yang berikutnya lagi, soal yang berikutnya itu adalah vocabulary and reference questions. Nah, the vocabulary ini yang seringkali menjadi a challenge for most of us because we don't have dictionary with us. Kita nggak bisa melihat kamus nih untuk cari tahu artinya. Jadi caranya kita harus guess the meaning based on the context. Jadi kita cari ada di mana, terus kita baca kalimatnya dan kita try to guess based on contents. Lalu berikut selain vocabulary reference questions, ada juga reference questions. Ini refer to apa? Kalau tadi guess the meaning, kalau ini kita tebak kata ganti itu menggantikan noun apa sih? Jadi ada pronoun they, bisa pakai it, she, he, itu menggantikan noun apa. Itu berarti ketika kita find where the location, kita lihat nih pronounnya ada di di kalimat keberapa. Kalau dia bilang ada di line 4, kita lihat di line 4. Terus dari mana kita tahu dia menggantikan refer to what noun? Kita lihat ke kalimat sebelumnya. Bisa satu kalimat sebelumnya, bisa dua kalimat sebelumnya untuk find out pronoun ini menggantikan noun apa atau kata apa. Kita lihat ke contoh soalnya. Nah, ini sinonim. The word strategist in line first is closest in meaning to. Nah, kita lihat nih di kalimat pertama, strategi nih kira-kira dia menggambarkan apa sih? Lalu kita lihat ke jawabannya. Kalau berdasarkan kalimatnya, strategi ini menjelaskan merupakan artinya itu cara, bagaimana, how the bluffers can deceive
lawannya dia. Jadi ini yang merupakan adalah strategi, ini cara. Lalu kita jump to the option, apakah itu attract, bring, open, atau why. Kalau attract, teman-teman jelas tahu tidak, ya itu sudah ada yang menjawabnya D. Why-nya, way-nya, way to deceive lawannya. Jadi jawabannya adalah D. Kalau attract artinya itu menarik, bring membawa, open membuka, kayaknya tidak cocok deh dengan strategi. Yang cocoknya adalah D. Oke, yang berikut. Sekarang kita ke reference questions. Nah, the word it's in line 4 refers to. Kita lihat it's. It's di sini ada di sini. Lalu kita lihat kalimat atau frase sebelumnya. Kira-kira it's ini menggambarkan atau menggantikan kata apa? Nah, di sini kita lihat. Although its institution organizes its administration differently, nearly bla bla bla. Jadi artinya its ini menggantikan kata institution. Its ini kalau teman-teman can remember the subject when we were in the junior high school, ini merupakan possessive pronoun, kata ganti kepemilikan. Jadi institution ini digantikan oleh kata its. Jadi ini sebenarnya bisa juga digantikan dengan kata institution dengan koma s, koma atasnya s. Tapi karena supaya tidak terjadi pengulangan kata institution, maka institution ini can be replaced by pronoun its. Yang berikut, contoh soal yang berikut adalah inference and exception questions. Inference question ini merupakan pertanyaan tentang pemahaman kita terhadap teks. Jadi kita mengambil kesimpulan berdasarkan teks. Inference ini tujuannya menanyakan seperti itu. Kesimpulan kita setelah kita membaca kira-kira apa yang bisa kita tarik dari paragraf tersebut. Lalu yang berikut ada exception questions. Ini kecuali. Kalau kita pelajaran bahasa Indonesia ini ada kata kecuali. Jadi kita cari yang tidak ada di dalam bacaan. Perhatikan kata kuncinya ada not atau ada kata except. Kalau ada kata not mention atau ada kata except, berarti jawabannya itu pasti tidak bukan sesuatu yang digambarkan di dalam paragraf. Nah, kita bisa lihat dari sini. Ini ada sebuah kalimat. Lalu dia bilang pertanyaannya, the question is, the author infers that bla bla bla. Jadi kita menarik kesimpulan dari satu kalimat ini. Setelah kita baca kira-kira apa? Nah, kita lihat di sini ditulis krill which are the main diet of whales have been cited as one of the world's biggest unexploited food resources. Kira-kira kalau kita jump to the A, B, C, D. Kita lihat dari option D. Whales are the biggest food resources. Apakah betul kalau ini artinya whales itu yang menjadi food resources? Kalau kita lihat dari kalimat ini, tentunya bukan ya, karena kita bukan berbicara sebagai whales yang menjadi makanan, tapi ini merupakan makanan dari si whales. Jadi otomatis jawaban D ini salah. Lalu we move to the option C. The author believes about krill. Believes ini terlalu general. Apa yang dia percaya, apa yang dia pikirkan tentang krill? Ini terlalu general, jadi pastinya tidak. Lalu option B, whales eat more krill than anything else. Coba kita cari di kalimat ini, apakah di kalimat ini ada yang menyatakan kalau whales eat more krill than anything else? Tidak ada sama sekali. Nah, kita verifikasi jawaban A lagi. The world has a number of unexploited food resources. Betulkah? Nah, ini ada jawabannya di sini. Has been cited as one of the world's biggest unexploited food resources. One of berarti merupakan salah satu.
Berarti artinya the world ini punya banyak sekali food resources yang belum dieksploitasi, belum digunakan. Jadi jawabannya itu adalah E. Jadi begitu teman-teman kita lihat. And then the next question. Ini ada satu passage terdiri dari 3 sentence, lalu kita disuruh menjawab, it can be inferred from the passage that before the invention of the printing press, bla bla bla. Apa sih sebelum printing press itu apa yang terjadi? Kalau kita baca dari sini, mungkin teman-teman ini the multiple copies of book. Sebelumnya itu buku itu masih handwritten atau tulis tangan. Sebelum menjadi dicetak, buku itu masih ditulis dengan tangan. Karena ini ada berbicara tentang the invention of printing press. The invention berarti itu penemuan dari printing press. Berarti yang terjadi sebelum penemuan printing press itu, apakah literasi rates were high, information spread rapidly, atau the Renaissance? Jawabannya adalah books were handwritten. Karena sebelum adanya percetakan, buku itu masih ditulis dengan tangan. The next example is the exception. Ini ada sebuah passage, kita disuruh menjawab, the passage describes the negative effects of fungi on all the following except. Jadi ini di passage ini kita disuruh cari tahu. Di passage ini menggambarkan tentang berbagai negatif efek dari jamur di sini. Kira-kira kecualinya yang mana? Pengecualiannya yang mana? Coba teman-teman kalau sudah bisa membaca dengan jelas, kira-kira apa coba negatif efeknya? Negatif efek kata kuncinya. Di sini kata kuncinya negatif efek. Kita lihat di passage ini, negatif effects itu sama dengan ini. A major cause of structural damage. Damage ini artinya itu menghancurkan. Jadi dia yang membawa dampak buruk itu kepada yang mana? Nah, di sini kita lihat ada building timbers, building. Ada animals, animals. Lalu ada humans. Di sini tidak ada, di opsinya tidak ada. Lalu selanjutnya one of the greatest causes of agricultural losses. Agricultural ini tentang pertanian. Jadi kira-kira menurut teman-teman jawabannya yang mana? Iya, Kak? Iya, jawabannya adalah Bravo, yang soil. Jadi dia tidak berpengaruh pada soil ya. Oke, good. Wah, keren nih teman-teman. Berarti sebentar kalau kita coba kerja soal nih pasti cepat sekali jawabannya. Nah, ini merupakan tips dari saya sebelum kita melanjutkan kepada mencoba-coba kerja soal. Yang pertama itu teman-teman, as I also do it in my daily life now, because now I'm on the pengayaan bahasa program in UI for IELTS test. Reading ini kalau kita mau meningkatkan, if we want to enhance our reading skill, the first one itu kita harus cari di internet, terus kita familiarize ourselves with the test yang ada di internet. Kita bisa coba-coba website yang memfasilitasi kita untuk mengikuti tes-tes yang ada di internet. Itu teman-teman bisa lihat supaya kita terbiasa, we used to the format and the time management, karena memang yang menjadi permasalahan kita itu kebanyakan adalah time management. And then the second one itu kita perlu adanya peningkatan vocabulary building. Ini juga yang I wanna share you the strategy that I used
I usually read the article and then I highlight the vocab yang menurut saya itu ini nih baru pernah saya lihat atau menurut saya susah. Lalu saya menyimpannya dalam bank vocabnya saya itu, dan di sana di dalam bank vocab itu kita tulis katanya terus kita tulis artinya but not in Indonesia. Kita jangan kasih artinya dalam bahasa Indonesia, kita kasih artinya dalam bahasa Inggris. Nah, dari mana teman-teman bisa tahu? Di internet kita bisa melihat ada Cambridge Dictionary, ada dan ada masih banyak lagi. Kita bisa cari tahu di situ terus kita tulis artinya dalam bahasa Inggris. Setelahnya we try to make a sentence using that vocab. Jadi kita coba buat kalimat berdasarkan vocab itu. Supaya apa? Supaya kita used to that vocab. Supaya kita terbiasa dengan vocab itu. Jadi ketika kita menemukan di reading, oh ini sudah tahu nih kira-kira apa. Karena kan kita ini bukan kamus berjalan ya yang bisa mengetahui semua vocab in English. Tapi salah satu caranya itu kita membaca terus kita find out the words yang kita pikir susah atau yang belum pernah kita temui, kita cari artinya in English and then we try to make a sentence. Kalau kita sudah used to, kita pasti bisa untuk menghafalnya. Lalu yang ini tadi, dalam yang tadi kita kerjakan ada answer elimination. Seperti tadi kita lihat mana yang salah-salah, yang mana yang bukan-bukan, kita eliminasi. Nah, and then ini the strategic time management. Bagaimana kita masing-masing bisa memanage time atau waktu kita agar kita itu tidak terlalu lama fokus on one question. As I said to you before, kita lihat nih kalau this question for us it may be difficult and needs longer time. Maybe we can just jump into the next questions or we find the easy one for us. Kalau gampang kan langsung cari, langsung ketemu. Jadi kita bisa saving time untuk mengerjakan soal yang susah. Tapi kalau memang tidak ada waktu lagi, mungkin ini kedengarannya, ih kok Kak Indah kasih tips tapi begini. Kadang-kadang itu kita juga harus percaya atau tidak, believe or not, kita juga based on luck ketika mengikuti tes-tes seperti ini. Gitu. Jadi kalau memang sudah tidak ada waktu lagi, it's better for us to guess aja deh. Itu nggak apa-apa kok. Tapi yang penting kita harus memastikan jawaban-jawaban yang lain itu yang for us uh, that easy, kita harus memastikan jawaban itu benar. Yang penting itu time management. Jangan terlalu lama fokus kepada satu soal, lalu nanti di passage-passage berikutnya kita sudah kehilangan waktu, bahkan tidak sempat untuk menjawabnya lagi. Oke, teman-teman. Before we move to the next, kita coba kerja. Kira-kira apakah teman-teman mempunyai pertanyaan untuk ditanyakan? Silahkan kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan sebelum kita coba untuk mengerjakan soal. Nanti soalnya saya kirim dalam bentuk PDF lewat melalui kolom komentar, karena kalau share di sini nanti teman-teman kesulitan baca questions nanti kesulitan. Any question, guys? Cara cepat untuk menjawab pertanyaan. Cara cepat untuk menjawab pertanyaan, from my experience, I find the keywords and directly go to the passage, to the paragraph. Terus langsung dengan skimming cepat nih. Skimming cepat. Skimming cepat ini ada di mana nih? Dari A, B, C. Jadi kita sambil baca sambil mikir. Dan to be honest, to all of you guys, sometimes kalau passage 1, 2, 3 tuh terkadang untuk IELTS juga yang sementara saya belajar, saya masih ada waktu untuk skimming. Tapi terkadang itu karena waktunya sudah mepet,
saya langsung jump into the question. Jadi tidak skimming lagi supaya saving time. Tapi kalau masih bisa skimming, kita skimming. Tapi kalau memang tidak ada waktu untuk skimming lagi, lebih baik kita langsung jump to the questions untuk tahu pertanyaannya dan langsung cari di paragraf. Jadi gitu, find the keywords in the paragraph, in the sentence, in the questions. Langsung kita lihat ke paragrafnya, ada di mana nih keywordsnya. Seperti tadi saya bilang, either in the same sentence, the sentence before, atau the sentence after the keywords. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau Oke, izin tanya, apakah relate belajar dari buku TOEFL yang terbit tahun 2017? Ah, I think it's still relate karena soalnya ini masih jenis-jenis soalnya masih sama dan mungkin hanya teksnya yang akan berubah tapi masih relate. Seperti saya juga, as I said to you before, saya juga lagi belajar IELTS dan saya juga belajar dari IELTS yang lama. Itu masih relate sampai sekarang. Any other questions before we try to do some task? Saya akan memberikan satu passage saja Itu Kak, dengan, ada Kak Aulia yang mau bertanya. oh, oke silahkan. Oke, terima kasih Kak. Eh, aku mau tanya sedikit. Nah, kadang kita tuh mengerjakan TOEFL, khususnya yang reading tuh kayak, misal soalnya apa sih yang dibahas dalam paragraf satu, kayak yang tadi dicontohkan oleh Kak Indah ya. Kadang tuh kita, oh kayaknya ini deh jawabannya kayaknya fungi. Mm-mm. Ternyata bukan itu jawabannya. Nah, itu gimana untuk tips dan triknya terkait hal tersebut, Kak? Oke, kalau itu saya coba lihat kembali. Itu tips dan triknya. Itu distractor kan kadang-kadang. Contoh soalnya yang mana tadi saya? Sebentar saya kembali. Nah, aduh di mana sih? I'm sorry. Itu strateginya kita mengerti pertanyaannya. The first paragraph tell us about apa. I'm sorry, maksudnya pertanyaannya paragraf itu tentang apa. Terus kita baca nih pelan-pelan. Eh, Bukan pelan-pelan yang terlalu pelan-pelan memakan waktu ya. Kita lihat perhatikan secara detail nih. Karena biasanya ada pengecoh-pengecohnya. Nah, kayak misalnya ada ini, dia ada fungi di depan, tapi di sini ada moths, ada mushroom. Terus kita jadi berpikir, apakah jangan-jangan ini berhubungan dengan plant kingdom? Kan apalagi di sini ada kata plant. Tapi coba kita lihat baik-baik, ternyata yang moths, mushroom, dan plant kingdom ini hanya merupakan penjelasan dari fungi itu sendiri. Jadi kalau lihat gini, jangan langsung lihat fungi, kita langsung pilih funginya. B jawabannya otomatis. Kita sedikit lihat dulu ke dalam kalimatnya, kita read for detailsnya dulu ya, supaya kita jangan cepat mengambil kesimpulan. Apakah sudah menjawab, Kak? Oke, terima kasih Kak Indah. Jadi, kayak perlu dibaca Detail. lebih lanjut Heeh. gitu ya kan, nggak langsung menyimpulkan itu. Iya, iya, kita melakukan scanning, reading for detail. Jangan karena mau buru-buru waktu, lihat langsung, oh ini langsung. Padahal kita tidak membaca keseluruhan di dalam satu kalimat itu, kira-kira sebenarnya apa sih yang dibahas? Oke, terima kasih Kak Indah. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, kita mau latihan soal. Saya mau berbagi di kolom komentar teman-teman. Sebentar ya, saya lihat dulu.
Oke, saya sudah berbagi. I have shared. Teman-teman sudah bisa melihatnya. Ada di kolom komen, di kolom obrolan. Sudah, Kak. Sudah muncul. Oke, Kak Wilda, kita kan mau coba nih Iya, Kak. mengerjakan satu passage. Uh, as I said before, one passage itu we need minimal, ideally-nya itu 11 minutes. Jadi bisa nggak Kak Wilda bantuin untuk share screen waktunya nih ke teman-teman? Oh, gitu. Ah, Bisa-bisa, Kak. biar kita kerjakannya 11 menit idealnya teman-teman, tapi bukan berarti kalau apa lewat dari 11 menit dapat hukuman, tidak ya. Itu sekolah zaman dulu. Itu sekolah zaman back then yang masih tahun 90-an 80-an. Jadi ini kita mau coba mengerjakannya. Setelah itu kita membahas nggak apa-apa kalau kita misalnya teman-teman membutuhkan waktu lewat dari 11 menit. Baik, Oke, Kak. bisa Kak? Bisa, Kak. Sebentar, Kak. Oke. Teman-teman peserta siap tidak? Hanya ada kalau teman-teman lihat itu ada 11 11 questions. Dan soalnya sih tidak terlalu susah. Kalau saya mau share screen soalnya nanti lehernya sakit, begini-begini terus. Matanya sakit. Teman-teman sudah siap bagaimana? Teman-teman peserta apakah siap untuk mengerjakan 11 nomor ini? Kita coba mengerjakan. Setelah itu kita akan membahasnya secara bersama-sama. Oke, di setting 11 lah, kita coba sesuai waktunya 11 menit. Nggak apa-apa kalau teman-teman membutuhkan need more time, tidak apa-apa. Kita belajarnya santai, tidak yang di sekolah. Jadi bisa take time untuk kita mengerjakan ini. Kalau teman-teman sudah siap, boleh dong di-type di obrolannya, kasih tahu kalau sudah siap, biar Kak Wilda bisa mulai waktunya. Oke Kak, teman-teman sepertinya sudah sangat siap. Silahkan Kak, dimulai waktunya. Saya mulai ya, Kak, ya. Oke Kak. Oke, selamat mengerjakan, teman-teman. Selamat mengerjakan.
Oke, gimana teman-teman? Kalau masih butuh waktu, if all of you guys still need more time, it's okay. Wah, kayaknya semua sedang sangat berkonsentrasi penuh. Maafkan, saya ribut. Silakan, kalau sudah selesai, teman-teman boleh ketik di obrolan kalau sudah selesai ya. Ada yang bilang sudah tapi nggak yakin. Oke, kita kasih tambahan waktu 2 menit lah untuk meyakinkan diri ini. Apakah sudah atau belum? Nggak apa-apa, 2 menit lagi nggak apa-apa. Kita cek dulu. Nanti kalau semua sudah. Oh, ada yang bilang langsung dibahas aja, Kak. Kayaknya ini sudah tidak bisa tahan lagi untuk segera kita bahas bersama. Gimana nih teman-teman? Masih perlu waktu sekitar 2 menit atau kita langsung membahas saja? Langsung, oke, banyak yang langsung. Oke, kalau gitu eh, teman-teman silahkan melihat eh, di soalnya teman-teman. Sebentar, saya coba berbagi layar. Teman-teman bisa lihat? Sudah, Kak. Oke. Oke, sekarang kita lihat ke the first questions. What does the passage mainly discuss? What does the passage mainly discuss? Coba teman-teman ketik di obrolan. Menurut teman-teman ini kira-kira dia jawabannya apa? Oh, ada yang jawabannya B, the history of dating trees. Wah, kebanyakan jawabannya B nih. Tidak ada jawaban yang lain, ada yang A. Oke, kalau boleh tahu, satu orang from all of you guys yang menjawab B, kira-kira kenapa sih menurut kalian itu jawabannya B? Kalau ada yang jawabnya A, juga silahkan ketik di kolom komentar jawabannya A. Tapi as we see, the questions ini, kita mau lihat dulu nih. Dia mainly berbicara tentang apa passage ini. Ini termasuk dalam inference questions yang artinya ketika kita baca, kita mengambil kesimpulan kira-kira passage ini berbicara tentang apa. Ada yang bilang kan ada tahun 181. Oke, kita lihat di passage pertama. Passage pertama kita membaca di kalimat pertama, ini hanya only 3 sentence. Ini berbicara tentang tree ring. Bahwa tree ring itu kalau teman-teman yang punya background knowledge biologi, tree ring itu kan tentang usia pohon yang ada bulat-bulat di tengah itu kita bisa menghitungnya. Lalu paragraf kedua ini tree ring itu terbentuk dari apa sih? Ada dari kambium, bla 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 dan lain-lain. Lalu paragraf ketiga ini berbicara tentang apa? Kalau paragraf yang pertama berbicara tentang tree ring itu bisa menggambarkan kejadian di masa lampau. Paragraf kedua berbicara tentang tree ring itu terjadi karena apa? Lalu di paragraf ketiga ini faktor-faktor yang mempengaruhi tree rings. Yang keempat ini juga dia menambahkan another important factor. Apa sih yang menjadi important factor dari tree ring growth? Sekarang kita lihat, kalau teman-teman bilang ini mainly discuss about the history.
Apakah setelah tadi kita mengetahui the first, the second, the third, and the fourth paragraph, apakah ini tentang history? Apakah tentang sejarah? Kalau kita mengetahuinya setelah tadi kita bahas paragraf pertama itu bukan tentang sejarah. Ini bukan tentang sejarah ya, tidak ada sejarah. Jadi B-nya itu dihapus. Terus ada yang bilang the formation of growth. Formasinya. Formasinya bagaimana sih? Bentuknya tree ring itu bagaimana sih? Kira-kira ada tidak formasinya di sini? Ada tidak kata kuncinya yang mengatakan dia membahas tentang formasi? Dan sepertinya tidak ada. Lalu berarti tersisa A atau C. The effect of drought on tree ring growth atau the problems of tree ring dating. Apakah ketika teman-teman baca tadi ada yang menyatakan tentang problem? Apakah ada tentang problem? Kalau yang saya baca sih tidak ada tentang problem. Lalu, apakah jawabannya A, the effect of drought on tree ring growth? Kalau teman-teman lihat, drought ini merupakan salah satu contoh yang ada di sini. Environmental factor. Environmental factor, faktor-faktor alam yang berpengaruh, yang berefek pada pertumbuhan dari tree ring itu sendiri. Jadi kalau kita lihat jawabannya dari A, B, C, D, the history itu tidak ada, problem itu tidak ada, formation itu tidak ada, yang benar adalah the effect of drought on tree ring itu kita bisa find in the third paragraph. Environmental factors rigidly control the degree of drought, bla bla bla, dan di dalamnya itu ada termasuk ada drought. Ini in years with abnormal drought. Jadi masalah environmental itu berpengaruh pada bentuk dari tree ring itu sendiri. Itu ada didiskus di paragraf ketiga. Lalu pertanyaan nomor 2. 41. The stems in line 4. Kita lihat di sini sudah ada in line 4. Modern scientific tree ring dating dendrochronology stems from pioneering work in early 90s. STEM, kira-kira STEM ini artinya apa? Teman-teman, mungkin ada yang bisa kasih tahu STEM itu artinya apa? Apakah distinguish, membedakan, recover, memulihkan, derive, berasal, atau return, mengembalikan? Kalau we guess based on the context, modern scientific tree dating, bla bla bla, stems from. Ada yang sudah menjawab C. Any other answer, teman-teman yang lain? Kira-kira menjawabnya apa? Baru satu orang yang mengetik, ada yang jawabnya A. Oke, kalau kita lihat dari konteksnya ini, modern scientific tree dating dendrochronology, istilah ini itu berdasarkan atau muncul dari pioneering work. Berasal dari, muncul dari, it's derived from. Ya, derives from, bukan distinguish, membedakan, apalagi recover atau return. Jadi STEM ini artinya derives atau C. Kata ini, kata dendrochronology ini munculnya dari apa? Munculnya dari ini, pioneering work in early 90s. Oke, good job buat yang sudah menjawab benar. Yang belum, pasti ada yang lebih baik. Oke, number 42. The approximate age of a tree can be determined by... sudah ada yang langsung menjawab nih. Approximate age, kata kuncinya approximate age of tree. Kira-kira itu ada di paragraf keberapa? Wah, jawabannya A. Yang jawabnya A ketemunya ada di paragraf berapa ini? Coba type di kolom obrolan.
Teman-teman bisa lihat di second paragraph. Kita lihat di sini. With its large cells enables annual rings to be counted relatively easily. Counted ini berarti kita menghitung, kata kuncinya approximate age, berhitungnya dari mana? Dari ini ada annual. Annual itu per tahun. Per tahun rings per tahun di counted berdasarkan itu ya. Jadi jawabannya adalah counting the rings. Bagaimana tahu umurnya itu ini? Dari menghitung rings. Jadi jawaban yang benar adalah A. And then number 43. Number 43. Onset. Mana? Line 9. Yeah, this one. With the onset of winter, the production of new cell. 43 ada yang menjawabnya B. Any other answer for number 43 before we look at this sentence? Teman-teman yang lain, apa jawabannya untuk nomor 43? B or C. Oke. Kita lihat dari kalimatnya ya. Onsetnya ada di sini. Kita baca kalimatnya secara utuh. In spring, wood cells with large lamens are manufactured, but in summer and autumn, the cells become smaller and more thick-walled until with the onset of winter, the production of a new cell stops. Teman-teman lihat sini, setelah kata onset ada kata winter. Dan di kalimat ini berbicara tentang summer atau time. Ada spring, ada summer, ada autumn, ada winter. Berarti onset ini berhubungan dengan time atau waktu. Jadi kira-kira nomor 43 dari A, B, C, D. Mana yang menggambarkan waktu? Ya, jawabannya adalah A. Beginning ya. Jadi kita menebaknya, guess-nya seperti itu. Ada winter, ada autumn, ada summer, ada spring. Berhubungan dengan waktu, onset ini artinya the beginning of winter. Oke, number 44. The word enables in line 14 is closest meaning to, kita cari di line 14. Oke, number 14, kira-kira jawabannya apa? Ada yang sudah menjawab D. Teman-teman yang lain, enables ini apa? Oke, kita lihat dari kalimatnya. With its, ini ada dari kalimat sebelumnya, the demarcation line between summer and autumn mood of the previous year, with its characteristic small cells, and the spring mood of the year following, with its large cells, enables annual ring to be counted relatively easily. Ini artinya dengan yang ini tadi ada yang small cell, ada yang the spring mood of the year following dengan large cell, ini membuat kita dapat menghitung umur dari pohon itu dengan gampang. Jadi ini mengakibatkan kita dapat menghitung umur pohon itu dengan gampang. Jadi kalau kita lihat di nomor 44, combine menggabungkan kurang cocok. Force memaksakan apalagi lebih tidak cocok. Encourage menguatkan juga tidak cocok. Yang lebih cocok adalah allow. Membuat lebih gampang. Memberikan kesempatan untuk menghitung lebih gampang. Jadi jawabannya adalah D. And then number 45. Number 45. The word day in line 15.
Growth rings, bla bla bla, they vary. As I said to you before, kita lihat di mana pronounnya, kalimat sebelumnya, jawabannya adalah growth rings. Good job, teman-teman. Jawabannya adalah B. Nah, ini lagi. According to the passage, the production of rings from year to year in any given tree is number 49. I mean 46. 46 apa? Apa jawaban 46, teman-teman? Adakah yang bisa mengetiknya di kolom komentar? Jawabannya itu kita bisa ketemu di paragraf 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah variable, bervariasi berdasarkan ini, environmental factor. Jadi tergantung dari keadaan alam. Jadi jawabannya ini ada di sini. Ada di paragraf ketiga ini. Jawabannya adalah variable. Kalau random itu kayak sepertinya sembarangan, maksudnya tidak ada apa-apa dia langsung jadi begitu. Ini bervariasi berdasarkan ini environmental factor. Jadi for number 46 jawabannya adalah C, bervariasi. And then 47, number 47, the word reflect in line 19. Ya, kira-kira number 47 jawabannya apa? Kita baca di sini. Tree ring counts will reflect climate condition. Tree ring ini menggambarkan climate condition. Tree ring itu menunjukkan climate condition. Jadi kira-kira kalau dari A, B, C, D ini apa? Effect itu memberikan pengaruh, confuse, membingungkan, limit, membatasi. Ya, the answer is A, indicate. And then number 48. A narrow growth ring between two wide growth rings would probably indicate apa? Itu ada di paragraf yang sama tadi, di paragraf di sini. Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? For 48, 48. Ini ada narrow ring, kata kuncinya di sini ada narrow ring. Di kalimat ini, yang saya tunjuk ini, in years with abnormal growth, for example, narrow ring. Kira-kira jawabannya apa? Kalau teman-teman sudah lihat seperti itu. Ya, abnormal drought. Di sini jawabannya adalah unfavorable climatic condition during a single year. Ya, jadi jawabannya itu ada di sini, ada kata kuncinya narrow, dan ini terjadi karena ada abnormal drought. Drought tadi seperti yang saya bilang itu menggambarkan environmental condition. Jadi jawabannya adalah C. Nah, ini juga termasuk yang mudah nih. Which of the following terms is divine in the passage? Dari A, B, C, D ini kata mana yang dijelaskan di dalam passage? Empat 49 jawabannya apa? Apakah ada pengertian lumens? Di sini coba kita lihat di line 8. In the line 8. Wood cells with large lamens are manufactured. Bukan, ini bukan arti dari lamens. Berarti B bukan. Ada yang menjawab C, drought in line 20. Abnormal drought. For example, narrow rings. Apakah for example narrow rings ini menjelaskan arti dari drought? Tidak. Lalu ada template in line 23. Ada yang menjawab template dan ada yang menjawab A.
Itu jawabannya ada dendrokronologi. Kita lihat di sini, dendrokronologi stems from, seperti jawaban yang sebelumnya, stems itu berasal dari, nah ini, dendrokronologi, istilah ini berasal dari pioneering work in early 90s. Jadi jawabannya adalah dendrokronologi, karena itu yang ada dijelaskan. The answer is A. Okay, number 50. The phrase this pattern in line 22 refers to, ada yang sudah menjawab D. Kita lihat line 22. From this pattern, berarti kita lihat dulu kalimat yang sebelum ini. Ada yang sudah menjawab D. Iya. Number 22. This pattern. This pattern ini kira-kira jawabannya adalah apa, teman-teman? Jawabannya adalah itu refers to the thickness of the ring, ya. Jadi jawabannya adalah the variation in the thickness of the ring. Jadi ada tadi yang narrow dan lain-lain yang di penjelasan kalimat sebelumnya, this pattern. Ini ada narrow ring, menggambarkan variasinya. Oke, teman-teman. Jadi bagaimana setelah mengerjakan 11 soal ini? Kira-kira menurut teman-teman soal yang paling membuat teman-teman susah itu yang di nomor berapa? What kind of questions that according to you it's the hardest, it's the difficult one? Okay, synonym, vocab, yeah, that's our problem ya, vocab, sinonim. Ya, memang as I said to you before, karena ini reading bukan for fun, apalagi kalau we don't have any background knowledge. Kita tidak punya background knowledge nih soal passage ini. Terkadang itu, bukan terkadang sih, sangat menyulitkan. Karena itu yang paling penting itu tadi adalah menemukan keywords, lihat di dalam paragraf, lalu kita narrowing the answer. Seperti tadi, kira-kira A bagaimana, B bagaimana, C bagaimana, D bagaimana untuk menolong kita. Dan itu kita harus lakukan dengan sangat cepat karena memakan waktu. Jadi seperti tadi yang saya bilang, kalau soal yang dianggap, sepertinya kalau soal yang refer to ini bukan menjadi permasalahan, sepengetahuan saya, yang refer to ini tidak menjadi permasalahan karena kita bisa dengan cepat, sudah ditunjukkan ada di line berapa, kita tinggal lihat lalu kita refer to the sentence sebelumnya. Nah, yang menjadi masalah itu kalau kita reading for detail, karena kadang-kadang bisa jadi jawabannya tidak ada di kalimat pertama, kalimat kedua, bisa jadi jawabannya ada di tengah-tengah kalimat, jadi makanya kita perlu kemampuan untuk membaca cepat. Ada lagi teman-teman? Nanti saya akan membagikan beberapa contoh soal kepada teman-teman semua, biar nanti bisa latihan-latihan di rumah, dan juga ada website yang mungkin juga bisa saya bagikan, biar teman-teman bisa berlatih bagaimana mengerjakan TOEFL reading di dalam melalui website tersebut. Karena kalau kita regular practice, kita do the regular practice, itu bisa sangat menolong kita bagaimana kita belajar untuk skimming yang cepat, kita belajar untuk scanning yang cepat, bagaimana kita time management. Dan yang masalah sinonim, masalah vocab, sekali lagi saran saya, teman-teman ketika mengerjakan soal seperti ini, misalnya di passage ini, teman-teman lihat kata-kata mana,
what words, what vocabs that you find new to you, that you find it difficult to understand, you note it. Kita semua kan udah ahli menggunakan IT, kita bisa membuatnya lewat Google Doc. Terus seperti tadi saya bilang kita bikin bank sinonim. Saya juga sekarang belajar IELTS bikin bank sinonim supaya itu membantu kita untuk punya banyak vocab. Jadi kalau masalah vocab seperti itu, kalau masalah manajemen waktu, teman-teman sering-sering berlatih melalui website, nanti ada yang saya bagikan dan ada soal-soal nanti juga yang bisa saya bagikan kepada teman-teman untuk bisa mengerjakan di rumah. Oke, mungkin ada yang mau kasih pertanyaan. Sepertinya reading ini bukan saat-saat yang menyenangkan karena kita bukan membaca Harry Potter atau membaca kisah Romeo dan Juliet, tapi kita membaca science yang bikin pusing kepala. I, as the social person, juga found it difficult to understand the science. Saya orang sosial, kalau baca science itu rasanya, ya ampun, apakah pernah guru biologi saya mengajarkan tentang ring? Nyatanya faktor U ya, teman-teman masih muda. Kalau saya ya faktor U lah. Tapi begitulah yang harus kita hadapi, teman-teman. Tapi saya rasa dengan praktis yang teman-teman lakukan regularly, dengan tadi bikin bank vocab, teman-teman pasti akan bisa mengconquer the next TOEFL test yang teman-teman mau coba untuk lakukan. Oke, teman-teman, ada yang mau kasih pertanyaan atau apa? Atau masih mumet dengan readingnya? Kayaknya masih pada mumet sih, Kak. Aduh, memang memang saya sudah mencoba mencari cara bagaimana teman-teman belajar reading itu menyenangkan ya. Tapi kalau memang bawaannya kita readingnya aja, saya bukan teman-teman. Saya yang readingnya saja itu seminggu sekali ya, rasanya memang bikin kepala ini pusing. Mau mencoba mencari apa yang fun dari reading ya, sayangnya ini kita bukan membaca teen lit atau novel-novel romantis, kita membaca science. Hmm. Oke, mungkin ada lagi yang mau teman-teman tanyakan menyangkut reading atau tips, trik, atau apapun. Ya, teman-teman yang mau bertanya, mumpung ini kita ketemu sama Kak Indah langsung, jadi bisa tanya nih apa aja tentang tips trik ataupun soal-soal tentang reading. Saya mau ngajak main quizzes, tapi kayaknya, aduh, kalau reading lagi nih kayaknya, ampun, cukup. Ampun, ampun. Kayaknya semua sudah mau, tapi jangan ampun dulu. Saya yakin semua kan mau mengejar yang namanya skor TOEFL kan. Betul, Kak. Jadi harus semangat. Masih pusing. Oh, mungkin bisa di-share IG atau kontaknya kakak. Boleh, 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 boleh. Feel free. Karena kan saya juga waktu itu dibantu belajar dengan free. Jadi kalau teman-teman mau kontak saya, boleh lewat IG, Indah_Trivena. Kalau teman-teman mau bertanya, saya dengan senang hati membantu teman-teman. Nanti ada di IG-nya. Boleh langsung DM juga tidak apa-apa, mau bertanya. Aduh, saya sedih nih. Saya tidak tahu bagaimana membuat teman-teman senang dengan reading ini. Cuma memang karena reading itu bacaannya banyak, Kak, dan juga apa yang harus dicari itu kan memang harus teliti banget gitu. Iya, Dikejar-kejar lagi sama waktu. Jadi kan bikin pusing, Kak, harus ngutamain yang mana gitu. iya. Itu yang tadi seperti saya bilang, Kak Wilda. That's why practice itu penting. Karena to be honest, untuk kita bisa sampai di titik ini pun itu bukan yang gampang. Memang mumet, pusing, pusing. Kalau listening kan tinggal dengar, oh ini gitu. Tapi kalau reading, oh my God. Belum lagi masalah mata dengan blue screen radiation ini. Pusing, tapi saya yakin teman-teman pasti bisa. Semangat teman-teman, rajin berlatih. Saya mau membagi lewat kolom komentar ada uh, beberapa website yang mungkin teman-teman bisa
gunakan untuk mengerjakan soal TOEFL. Itu bisa listening, bisa reading, bisa semua. Teman-teman bisa, atau ada juga saya mau membagikan beberapa ada handout yang saya dapat dari teman-teman saya juga mengenai TOEFL. Teman-teman, saya sudah membagikan di kolom obrolan. Teman-teman bisa download, bisa dipakai untuk belajar. Apakah teman-teman sudah lihat? Oh, salah kirim saya. Belum muncul sepertinya, Kak. Ah, sorry. Sudah, Kak, sudah muncul. Nah, itu ada link untuk, nah, dan ada lagi example of TOEFL. Jadi teman-teman bisa mempelajari di sana. Itu ada contoh soal, ada pembahasannya juga langsung di sana yang bisa teman-teman pakai untuk belajar. Masih sementara loading. Ya, jadi kalau dari saya sarannya itu tadi, rajin praktis dan bisalah meluangkan waktu 1 jam sehari untuk membaca artikel-artikel atau bacaan-bacaan bahasa Inggris yang mungkin teman-teman bisa temukan, dicari lewat Google. Sudah, Kak, sudah terkirim. Makasih Ya, banyak, Kak. oke Kak. Apakah ada teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu? Oke, apakah ada teman-teman yang mau menyampaikan sesuatu, mungkin bertanya ataupun perasaan belajar reading hari ini? Kayaknya pusing. Kayaknya reading ini bikin Izin bertanya satu Kak, silakan Kak Kak Indah. Hel. Ya, untuk yang tadi sinonim dan vocab, kalau misalnya dari Kak Indah sendiri tuh tipsnya gimana sih Kak? Apalagi misalnya kan kita mungkin vocab dan pengetahuan vocabnya juga terbatas nih Kak. Gimana sih caranya supaya kalau misalnya kita nggak tahu artinya kata itu, gimana supaya kita tetap bisa menjawab gitu Kak di soal. Terima kasih. Thank you Kak Hesti. Eh, Satu-satunya cara menurut saya itu adalah guess based on konteks. Seperti tadi yang kita sudah coba praktekkan berdasarkan konteks. Kira-kira apa? Tapi memang agak susah juga ya kalau kita kurang banyak vocab. Jadi ya selagi teman-teman mempersiapkan diri, be prepared to the next test, yaitu tadi teman-teman butuh bank vocab. Karena kalau kita mau guess based on konteks, tapi kalau kita juga misalnya tidak punya background knowledge atau kita tidak apa susah mengetahui arti dari kata-kata tersebut, eh, itu memang agak sulit. Jadi mulai dari sekarang teman-teman, saran saya, my suggestion is sering-seringlah membaca, sering-seringlah apa menambahkan bank vocab. Begitu Kak Hesti, karena eh, ya cara itu yang paling bagus lah. Jadi teman-teman semangat, semangat menghadapi reading. Reading bisa kita taklukkan. Yang penting satu lagi, sebelum memulai soal mengerjakan reading, jangan langsung, ya Allah, apa ini reading? Ya Tuhan. Langsung deh mentalnya turun kan, karena kita sudah langsung, aduh, reading lagi apa ini? Nah, jangan membuat mental kita jatuh dengan kita meng-underestimate diri sendiri. Itu paling penting. Jangan teman-teman meng-underestimate diri ke teman-teman sendiri. Ketika kita menghadapi tes, kita harus be confident. Kita bisa kok. Dan lupa satu yang paling awal, berdoa. Jangan lupa berdoa. Walaupun itu klise, tapi jangan lupa berdoa. Karena seperti saya yang bilang, seperti as I said to you before, tes itu kadang-kadang bisa luck. Jadi kita bisa dapat passage yang
mudahlah kita mengerti teman-teman. Jadi tetap semangat dan jangan lupa berdoa terus berusaha. Ada lagi teman-teman? Ya, apa ada teman-teman yang masih mau bertanya lagi? Ya, maafkan karena materi reading ini tidak bisa santai. Tapi benar-benar insightful banget sih Kak, dari kita yang awalnya nggak suka dengan reading, terus dapat tips dari Kak Indah ini membantu kita banget buat yang nggak suka reading, biar nilai kita ini bagus dan jawaban kita benar. Gitu sih Kak. Iya Kak, karena yang bank soal itu saya juga mendapatkan pengalaman dari seorang teman, apa nilai TOEFL-nya itu bisa tembus sampai 600 karena rajin buat bank vokal itu, bank vocab itu. Jadi kan Oh, itu gitu. luar biasa ya, padahal orangnya itu bukan basic knowledge-nya bahasa Inggris. Even saya yang basic knowledge-nya guru bahasa Inggris saja belum tentu punya bank vocab yang sangat banyak. Jadi memang kita perlu itu untuk persiapan ke depan. Entah itu nih teman-teman mau ambil IELTS berikutnya seperti yang sedang saya perjuangkan, tetap bank vocab, tetap reading. Reading pun yang akan menjadi tantangan yang menyenangkan. Ada lagi teman-teman? Sepertinya semua masih Ya, pusing mungkin memikirkan cukup triring. Kak. Oke, Oh, itu ada yang bertanya Kak. oke, Izin ya Kak. oke Ya, Kak. justru Rian sendiri itu masih kurang paham dari soal yang nomor 1 sih Kak. Dari keseluruhan soalnya. Oh iya, yang mainly discuss itu. Iya Kak. Oke. Kalau kita berhadapan dengan soal yang mainly discuss begitu, berarti kan kita harus tahu nih, passage 1 berbicara tentang paragraf 1 berbicara tentang apa, 2 berbicara tentang apa, 3, 4 itu tentang apa. Lalu kita melihat langsung kita narrowing di optionnya yang A, B, C, D. Hmm. Jadi tadi itu kan E-nya itu kalau tidak salah dia berbicara tentang histori, sedangkan itu tidak ada di dalam 4 paragraf itu tidak ada yang berbicara tentang histori. Terus tidak ada yang berbicara tentang problem. Dan soal yang satunya lagi itu saya lupa di bagian D, I'm sorry saya lihat dulu. Itu tidak ada berbicara tentang formasi dari ring itu tersendiri, three ring itu sendiri. Jadi makanya kita pakai rumus yang narrowing tadi. Karena histori tidak ada, problem tidak ada, formasi tidak ada. Kita lihat lagi yang di A, di effect of drought. Kita cari di dalam paragraf. Ternyata kita ketemu itu di paragraf ketiga. Jadi memang betul-betul itu membutuhkan ketelitian kita dalam membaca setiap paragraf. Scanning itu yang paling penting. Dan itu saya yakin teman-teman bisa kalau sudah sering berlatih. Jadi kita bisa scanning, kita membaca secara detail itu tentang apa. Apakah sudah menjawab atau belum? Izin Kak. Ya. Jadi yang Rian paham itu dari keseluruhan paragraf kan itu yang ditanya mainly passage-nya Kak. Jadi setelah kalian baca seluruh paragraf kayak dalam bahasa Indonesia ya Kak. Jadi kayak ya benar yang dikatakan kakak tadi itu. Jadi kalian ragu antara A sama D. Jadi Oh iya. ya Oke. lebih kalian tuh kayak lebih memilih dari keseluruhan paragraf, dari isi-isi paragrafnya itu kayak lebih make sense yang D. Tapi sedangkan di paragraf pertama itu kan maksudnya yang jauh yang option A itu kan efek dari kekeringannya Kak. Jadi kayak sementara di beberapa paragraf lain itu juga ada membahas mengenai misalkan musim winter atau apa. Jadi kayak kalian kenapa milih D tadi itu karena memang dari keseluruhan paragraf itu udah kayak dari paragraf awal dia kayak bercerita kayak dari itunya kayak dari sejarahnya mungkin dipakai lagi pada tahun segini terus di akhir paragrafnya tuh Another membahas itu important factor. mengenai itu. Nah, jadi kayak kesimpulan dari Rian tuh kayak ya mungkin bisa jadi the formation of grow rings is jadi kayak bagaimana pembentukan dari itu si ringsnya tadi Kak. Itu sih Kak yang buat ragu tadi. Iya, pasti ragu karena ada kata drought. Nah, drought ini merupakan paraphrase atau bentuk lain dari yang namanya environmental factors. Nah, jadi mungkin
Ya, salah satu lagi, kita harus memahami paraphrase karena kadang-kadang di soal itu dia paraphrase dari apa yang ada di dalam bacaan. Uh, saya mengerti maksudnya Rian karena memang kita sering terdistraksi dengan itu. Tapi saran saya untuk Rian, kita tadi pakai coba proses yang narrowing itu dan kita mengerti paraphrase-nya. Bagaimana Rian? Saya yakin kalau satu soal salah nggak apa-apa. Tapi bisa dapat 600. Yakin, masih ada soal-soal Ya, lain. Kak. Oh, berarti kalau yang draw itu bukan, dalam artiannya bukan hanya keringan. Kekeringan. Dan, Tapi dia drought ini salah satu dari environmental factor. oh iya, iya. Ah. Coba. Terima Pasti kasih, kan Kak. terdistraksi ya. Ya, oke. Ya, iya, Sama-sama. Kak. Terima kasih, Kak, di situ. Bagaimana, Kak Wilda? Oke, Kak, sepertinya cukup nih pertanyaannya, Kak. Oh, oke. Semoga ilmu yang didapatkan teman-teman bermanfaat ya dari Kak Indah, dan Kak Indah juga selalu berkontribusi terutama dalam ngajarin TOEFL ke anak-anak Indonesia yang lain. Boleh kalau ada kesempatan. Feel free buat teman-teman, feel free kalau yang ada mau kontak di IG, feel free to contact me and I will reply you guys. Ya, terima kasih banyak Kak Indah. Iya. Kak Indah, untuk sesi selanjutnya adalah kami selaku dari Ruang Awardee terima kasih, mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Indah yang telah meluangkan waktu untuk menjadi volunteer dari kelas TOEFL ini, dan kami ada sedikit apresiasi untuk Kak Indah, yaitu sertifikat pemateri. Wah, terima kasih kakak-kakak. Terima kasih. Thank you so much. Thank you so much for the appreciation. Terima kasih kembali Kak Indah. Oke, mungkin bisa ya tim dokumentasi untuk foto Kak Indah dengan sertifikatnya dulu mungkin. Oke Kak Indah, saya foto dulu ya Kak Indah. 1, 2, 3. Oke, sepertinya sudah. Oke, untuk acara selanjutnya adalah sesi dokumentasi dengan teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman yang belum open cam, silahkan open cam terlebih dahulu, karena nggak selalu loh kita ada kelas TOEFL dengan Kak Indah ini. Jadi untuk mengabadikan memori kita bahwa kita sudah belajar reading dengan Kak Indah, yuk teman-teman bisa open cam terlebih dahulu. Oke, Kak Esti, apa sudah siap Kak Esti? Sudah, Kak. Oke, Kak udah hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, teman-teman boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima Terima kasih kasih. Kak Indah. Terima kasih Sama-sama, Kak. teman-teman. Terima kasih banyak, Kak. Terima Have a kasih nice day. banyak. Terima kasih, Kak Bye-bye. Indah. Have a nice day semuanya. Nice Oke, saya day. tutup ya teman-teman untuk Iya. kegiatan kelas pada hari ini. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu minggu depan di kelas selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.